warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hasanah, Prodi PAI semester 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pendidikan karakter menurut perspektif Al-Quran. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat mengenai pendidikan karakter yang ada di dalam Al-Quran, tetapi di sini saya akan memaparkan 3 ayat yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yaitu yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang kedua Quran Surat Luqman ayat 17, dan yang ketiga Quran Surat An-Nahl ayat 90. Oke, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58, yaitu mengenai perintah untuk menunaikan amanat, seperti yang ada di samping saya ini, bisa dilihat ya. Diciptakan di muka bumi ini itu memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua untuk mengatur bumi, dan yang ketiga untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, tujuan ini itu merupakan amanah yang dibebankan kepada manusia sebagai ujian kehidupan bagi manusia. Apakah ia itu akan menjadi orang yang bersyukur ataukah malah ia akan menjadi orang yang kufur? Nah, jika amanah ini itu dipegang sesuai kemampuannya, maka ia akan menjadi orang yang beruntung di muka bumi ini dan di akhirat nanti. Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah serta memberikan hukum yang adil bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Menurut Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, amal perbuatan manusia itu dikategorikan menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu berkaitan dengan urusan Tuhan. Dalam hal ini Allah itu memerintahkan manusia untuk memegang amanah berupa menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu amanah yang berkaitan dengan orang lain, seperti ketika pinjam meminjam, kita itu harus amanah dalam pinjam meminjam. Juga ketika kita dalam berdagang, kita juga harus amanah dengan apa yang kita perdagangkan. Kita itu tidak boleh mengurangi timbangan, malah syukur-syukur kita itu bisa melebihkan timbangannya. Yang ketiga yaitu amanah terhadap diri manusia itu sendiri, dengan cara memilih yang terbaik untuk dirinya di dunia dan juga di akhirat, serta kita itu tidak mendahulukan hawa nafsu dan juga menjauhkan diri dari segala hal yang dapat merugikan bagi kita. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 58. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu Quran Surat Luqman ayat 17 mengenai nasihat Luqman terhadap anaknya. Seperti yang ada di samping ini ya, bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha'i 'anil munkari wasbir 'ala ma aswabak inna dzalika min azmil umur, yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia untuk mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah. Dalam ayat ini, Luqman itu mewasiatkan anaknya 3 hal, yaitu yang pertama, mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya.
manusia mengerjakan amal ma'ruf dan nahi munkar, yang artinya yaitu perintah untuk melaksanakan kebaikan dan juga mencegah dari perbuatan buruk. Yang ketiga yaitu selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa kita, baik itu dalam bentuk kesenangan ataupun kesengsaraan atau juga penderitaan. Kita itu harus bersabar dan juga tabah untuk menjalaninya. Oke, yang akan kita bahas terakhir yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90 seperti yang ada di samping saya ini. Bisa dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan juga permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 ini itu mengandung dua pesan, yaitu yang pertama berbentuk perintah dan yang kedua yaitu berbentuk larangan. Pesan yang pertama yang berbentuk perintah yaitu perintah untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan juga memperhatikan kerabat. Untuk pesan yang kedua yaitu berbentuk larangan, yaitu larangan untuk menghindari perbuatan keji, kemungkaran, dan juga permusuhan. Ibarat dua sisi mata uang, kedua pesan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 ini itu merupakan suatu yang integral, di mana antara perintah dan juga larangan itu merupakan suatu kesatuan yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Dengan kata lain, ketika pesan untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan memperhatikan kerabat itu telah dilaksanakan, maka pesan sebaliknya yang mengandung larangan untuk menghindari perbuatan keji, kemungkaran, dan juga permusuhan itu tidak boleh ditinggalkan. Oke, itu tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai materi pendidikan karakter menurut perspektif Al-Quran. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.